15 September. Jadi pelaksanaannya itu dilakukan selama 3 hari. Jadi di sini saya hadir di depan Bapak Ibu saudara-saudari bukan untuk menggurui, tapi kita mau belajar sharing sama-sama apa yang sudah saya dapatkan di sana. Jadi saya implementasikan di sini beserta peserta didik. Setelah itu saya melakukan praktik baik terhadap guru-guru di SMK Negeri 1 di Bengkulu. Sesuai dengan judulnya di depan, yaitu pendampingan on the job learning atau OJL, berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Jadi di sini dilakukan dan diselenggarakan oleh BGTK Kalbar. Ini kegiatan wajib yang harus kami ikuti untuk syarat memenuhi menjadi fasilitator daerah guru bimbingan dan konseling. Jadi sekarang saya masih calon. Kalau kegiatan itu sudah selesai, maka saya mendapatkan sertifikat dan sertifikat itu bisa saya gunakan dan saya resmi menjadi fasilitator daerah sebagai guru bimbingan dan konseling di Bengkulu. Mari kita lanjutkan. Di sini ada sesuai dengan judul berbagi praktik baik 7 jurus BK Hebat. Jadi selama kegiatan di Pontianak, saya mendapatkan beberapa ilmu, yaitu ada 7 jurus BK Hebat yang akan saya implementasikan di SMK Negeri 1 di Bengkulu. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru, termasuk guru BK, tidak hanya guru BK ya, di depan ada guru kelas, guru mata pelajaran, untuk membina karakter positif. Jadi ini bukan hanya tugas guru BK saja. Di sini kita menjalin kolaborasi bersama untuk bagaimana kita mencapai tujuan kita apa? Mengembangkan potensi murid dalam 4 bidang bimbingan, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi ini tidak hanya tugas guru BK, jadi ini adalah tugas kita bersama bagaimana kita berkolaborasi, membangun kerjasama dengan baik agar potensi murid dapat kita kembangkan secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan, serta mewujudkan pendidikan yang bermutu. Ini semuanya menjadi tujuan kita bersama, tidak hanya di sekolah ini, melainkan di semua sekolah yang ada. Lanjut, di sini ada harapan. Jadi kegiatan ini pasti ada tujuan dan ada harapan. Tujuannya untuk mengembangkan potensi yang kita laksanakan sebagai guru. Lalu kita juga memiliki harapan. Yang pertama, kita bisa membimbing siswa secara menyeluruh. Menyeluruh dalam arti 4 bidang bimbingan itu, pribadi, sosial, belajar, dan karir itu dapat tercapai dengan baik. Tidak hanya untuk siswa yang bermasalah, namun juga untuk siswa yang sedang berkembang. Jadi tidak hanya penanganannya kepada siswa yang bermasalah, juga untuk siswa yang sedang berkembang. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi yang unggul secara akademis, kuat dalam karakter, dan sehat secara mental dan emosional, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Sekali lagi, lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Kenapa itu yang kita tekankan? Karena apa? Lingkungan sekolah sekarang udah krusial. Ada beberapa kasus yang kita temui belakangan ini, yaitu bagaimana ada perundungan yang dilakukan oleh guru yang mengakibatkan siswa mundur dan bahkan sekolah ditutup. Gara-gara siswa ketahuan merokok di sekolah karena guru yang bersangkutan menegur dan menampar siswa tersebut. Jadi itu adalah suatu kegiatan atau perilaku yang mungkin menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Oleh sebab itu kita harus menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan. Ini tidak hanya tugas menjadi guru BK, tapi tugas kita bersama sebagai pengelola lingkungan sekolah ini di tempat ini. Lanjut, di sini kita menyadari bahwa tidak semua guru memiliki latar belakang pendidikan BK, ya, benar. Oleh karena itu, modul ini atau kegiatan ini dikemas dengan bahasa yang tidak terlalu teknis, ringkas, dan sangat aplikatif. Di sini kegiatan kami menamainya 7 jurus BK Hebat. Yang pertama ada apa? Kenali potensi, kelola emosi, bangun resiliensi, jaga konsistensi, jalin komunikasi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Ketujuh jurus ini dirancang agar semuanya mudah dipahami secara menyeluruh dan dapat diterapkan oleh setiap guru dalam interaksi sehari-hari dengan murid di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dari 7 jurus ini, 7 jurus BK Hebat ini, saya cuma ambil 2 sampel contoh yang akan saya implementasikan di SMK Negeri 1 Bengkulu. Yang pertama ada kenali potensi, yang kedua ada kelola emosi. Jadi saya ambil dua jurus ini untuk di SMK Negeri 1 Bengkulu. Namun ketujuh jurus ini semuanya saya akan lakukan di SMK Negeri 1 Bengkulu
Dan yang saya implementasikan dan saya lakukan praktek baiknya untuk guru-guru di sini adalah kedua jurus ini, hanya kenali potensi dan kelola emosi. Berikut ada stiker-stiker pendekar dari ketujuh jurus. Yang pertama, kenali potensi, mengenal asesmen minat dan bakat. Hal ini yang akan saya sampaikan tidak semuanya karena asesmen minat bakat itu banyak. Jadi saya akan mengenali aplikasi untuk mengungkapkan tes gaya belajar dan kelola emosi, pembelajaran sosial emosional. Karena apa? Di sekolah ini saya melihat bahwa kenyataannya kebanyakan siswa melakukan proses kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Jadi saya minta untuk mengimplementasikan yang pertama, kenali potensi. Selain dengan minat dan bakat, kita juga harus melihat kegiatan gaya belajar mengajar agar apa yang kita sampaikan dapat diserap keseluruhan oleh seluruh peserta didik. Karena tidak semua peserta didik memiliki gaya belajar yang sama. Jadi saya berharap nanti ketiga gaya belajar yang akan kita perhatikan semuanya dapat diimplementasikan di kelas dan kita laksanakan secara bersama-sama. Lalu yang kedua ada kelola emosi, di mana kelola emosi ini sangat penting dan saya lihat bahwa di SMK Negeri 1 Bintangkulu ini siswanya masih sangat labil meskipun tingkatan sudah mencapai sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, namun dalam segi emosi masih kurang stabil. Jadi ada beberapa kasus yang biasa kita temukan, anak membuli, anak-anak mengejek secara verbal maupun secara langsung, itu sudah banyak kita temui dan banyak sudah laporan-laporan. Jadi di kelola emosi ini akan beberapa hal yang akan saya bahas secara bersama-sama. Dengan begitu kita akan memiliki jutaan guru yang siap menjadi pembimbing, bukan hanya tugas guru BK sekali lagi, namun tugas kita bersama agar kita bisa menjadi pendengar dan fasilitator bagi murid-murid. Ini berarti lebih banyak murid yang akan terlayani dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Jadi tugas kita di sini, kita tidak hanya menjadi seorang pengajar, kita semuanya menjadi seorang pembimbing. Karena belajar sekarang siswa udah bisa belajar mandiri, belajar di rumah, kita bisa keliling link, kita bisa suruh baca buku, kita bisa suruh buka link website tentang pelajaran, itu mereka sudah bisa belajar mandiri. Namun tugas kita di sini adalah membimbing. Kalau tugas di luar tanggung jawab itu ya udah kita pasrahkan kepada kedua orang tuanya. Namun di sini selain kita mengajar, kita juga harus terlibat dalam membimbing siswa. Model 7 jurus BK hebat ini menggunakan pendekatan. Kalau di guru mata pelajaran umum itu ada pendekatan deep learning dan lain-lain. Yang pertama yang akan kita bahas, jadi saya pilih dua, yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Yang pertama, di kelas pertama tentang asesmen minat dan bakat. Yang pertama, kenali potensi. Guru dibekali kemampuan untuk membantu murid mengenali minat dan bakat secara sistematis. Di sini ada simulasi asesmennya. Bisa saya berikan contoh. Mungkin Bapak Ibu semua pegang HP ya. Boleh dibuka HP-nya masing-masing. Boleh dibuka linknya. Seperti link yang di depan. Kita tidak menggunakan asesmen kecerdasan majemuk, itu ada linknya, namun kita tidak membahas itu, kita membahas yang asesmen gaya belajar dan dapat membuka web Aku Pintar. Boleh saya minta tolong Bapak Ibu untuk membuka web Aku Pintar. Coba untuk kita lihat, untuk kita ngetes diri kita sendiri saja, apakah kita cocok dengan gaya belajar seperti apa. Untuk kita sebagai guru saja terlebih dahulu, nanti setelah kita tahu berapa persen gaya belajar kita, apa gaya belajar kita yang sesuai dengan kita, lalu kita meminta peserta didik untuk melakukan hal yang sama. Tinggal buka di Google Chrome, ketik Aku Pintar. Nanti tampilannya seperti ini.
Bapak Ibu boleh pilih yang ini, tes gaya belajar. Gaya belajar ada 3, visual, auditori, atau kinestetik. Kalau sudah, boleh diklik. Pilih ini, tes minat bakat. Pilih tes gaya belajar. Kalau di HP dia ada garis 3 sebelah pojok kanan. Boleh Bapak Ibu lihat. Agar nanti asesmen ini tidak hanya dilakukan oleh guru BK tapi oleh semua guru. Karena apa? Yang masuk kelas itu bukan hanya guru BK tapi kita semua. Jadi kita semua perlu mengetahui bahwa gaya belajar apa yang dimiliki oleh peserta didik kita. Misalnya kelas 10 RPL, apa gaya belajar yang paling banyak di situ? Di kelas MP, apa gaya belajar yang paling banyak? Jadi kita sesuaikan materi dan cara kita mengajar dengan gaya belajar yang mereka sukai atau yang mereka punya. Kalau sudah dapat ini, tes gaya belajar, boleh diklik. Yuk coba tes gaya belajar minat pintar. Kalau sudah, langsung ikuti tes sekarang. Ini kalau tampilannya sudah seperti ini, saya kecepatan nggak Bapak Ibu? Enggak ya? Boleh di skip sampai selesai, sampai tulisan mulai sekarang muncul. Sudah? Oke, kalau sudah, bisa klik mulai sekarang. Di sini ada beberapa soal, boleh Bapak Ibu isi. Di sini ada 3 part. Part pertama 10 soal, part kedua 10 soal juga, part ketiga juga ada 10 soal. Boleh Bapak Ibu coba isi. Nanti di hasil terakhir nampak Bapak Ibu memiliki gaya belajar seperti apa. Apakah kinestetik, auditori, atau visual. Boleh diisi dulu. Ada beberapa soal. Sambil diisi, nanti presentasi yang Bapak Ibu dapatkan boleh di screenshot untuk kita bahas bersama-sama berapa presentasinya, yang mana yang paling tinggi. Jadi gunanya tes gaya belajar ini adalah memudahkan kita untuk kita melaksanakan layanan di kelas ataupun proses pembelajaran di kelas sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Karena apa? Ada beberapa siswa yang suka auditori. Jadi kita menggunakan pembelajaran eksperimen atau menggunakan kinestetik. Jadi tidak semua bisa meresap ke peserta didik. Jadi kita harus menyesuaikan dulu gaya belajar apa yang sesuai di kelas ini, di kelas A, B, C, dan D. Nanti web ini juga bisa Ibu atau Bapak sampaikan di kelas, bisa untuk peserta didik bersama-sama mengetes gaya belajar mana yang cocok dengan mereka. Kita presentasikan misalnya 50% yang kinestetik, 50% auditori. Berarti kita di kelas itu menyampaikan materi pelajaran menggunakan 2 gaya belajar tersebut agar hasil belajar yang kita sampaikan dapat mencapai tujuannya dengan baik. Saya juga coba isi. Sebenarnya saya udah isi dan saya sudah tahu hasil saya, namun kita bisa kolaborasi secara bersama-sama. Kalau sudah submit, konfirmasi ya Bapak Ibu.
selesai. Hasilnya seperti ini. Presentasinya ada di bawah. Ada yang sudah dapat? Oregon sudah, Pak? Sedikit lagi. Mohon diisi sesuai dengan keadaan saat ini, apa yang dialami dan memang apa yang menjadi personal diri sendiri. Dijamin hasil ini akurat karena sudah Abang sudah, Pak Bang? Bu Widya udah, Bu Widya? Belum. Nggak susah ya Bapak Ibu untuk melakukan tesnya. Jadi nanti tesnya bisa dibagikan ke siswa agar siswa juga mengetahui gaya belajar apa yang sesuai dengan dirinya sendiri. Kalau saya di sini gaya belajar yang saya miliki adalah auditori visual. Jadi lebih banyak auditorinya dibanding visual. Auditori ada 63%, visual 33%, dan kinestetik 3%. Kalau saya di kelas, posisi saya sebagai siswa, ketika saya duduk di kelas dan guru lebih banyak menggunakan metode eksperimen, otomatis menggunakan kegiatan atau aktivitas yaitu kinestetik, maka saya lebih lambat untuk menyerap pembelajarannya karena saya merasa bahwa saya adalah auditori pendengar. Jadi saya lebih suka metode ceramah atau menampilkan audio-audio, musik dan lagu, cerita dan sebagainya. Begitu juga posisinya ketika dibalikan ke siswa. Bu Karin sudah? Bonci boleh pakai HP-nya aja. Nggak usah tegang, santai ya. Seperti biasa. Punya saya kinestik auditori. Kinestetik dan Kinestetik auditori. Kinestetik berapa persen Pak Mega? 30%. 30%. Kinestetik 46%. Ya. Auditori 30%. Siswanya? Siswanya? Visual. Visualnya itu ada 23%. Berarti yang paling tinggi adalah Kinestetik. kinestetik. Berarti gaya belajar yang Pak Oregon serap lebih cepat ketika Pak Oregon melakukan gaya belajar yang diajarkan oleh guru adalah menggunakan kinestetik atau aktivitas gerakan seperti eksperimen, Ya. olahraga pasti suka, kegiatan di lapangan itu kan pasti menggunakan aktivitas. Nah, itu bisa kita ketahui karena kita mengisi sesuai dengan apa yang diri kita miliki. Ada lagi kalau Pak Oregon kinestetik sesuai dengan kegiatan beliau mengajar Kejuruan. mata pelajaran kejuruan, sudah sesuai. Oke.
Jadi nanti bisa diterapkan ke siswa yang lain juga. Karena tahu ada yang pertanian tapi lebih suka menggunakan kegiatan pembelajaran gaya belajar auditori, mendengarkan, Ya. yaitu musik, cerita, ceramah. Karena kita tiap orang berbeda-beda. Keluar kenapa? Kenapa next one? Kok semua Ini aku pintar kan? Iya, nama aplikasinya di web Aku Pintar. Selain ini, bisa juga ada tes. Di sini ada banyak Pak. Ada tes gaya belajar, tes kepribadian, tes penjurusan juga ada. Tinggal nanti diisi siswa boleh. Tes kemampuan ada, konseling pintar ada. Sama sistemnya menggunakan presentasi dan mengisi soal. Kalau untuk siswa, apa yang dinilai? Ini kan untuk guru ya? Ini bisa untuk guru dan bisa untuk siswa. Siswa Jadi juga. ini kita Oh, ini. praktekkan. Kita juga harus tahu dong gaya belajar kita seperti apa, agar kita juga lebih mudah untuk menyampaikan apakah sesuai dengan diri kita atau tidak. Begitu juga jika diberikan ke peserta didik atau murid. Kalian sudah berapa presentasinya? Sosial kinestetik. Yang lebih banyak presentasinya Kinestetik. kinestetik, berarti yang bersama dengan Power Rangers. Harus melakukan eksperimen atau aktivitas. Kalau contoh aktivitas di kelas apa Bapak Ibu? Tentunya untuk meningkatkan konsentrasi, kita bisa bermain permainan yang Menggunakan gerakan. atau kita meminta siswa untuk menunjuk, misalnya ini gambar apa anak-anak, boleh si A maju tunjuk apa, itu dari kursi kan, itu sudah bergerak, itu sudah termasuk kegiatan gaya belajar kinestetik. Tidak harus kita bergerak secara secara aktif, namun dari kursi ke depan dia nunjuk aja, itu sudah termasuk gaya belajar kinestetik. Ada lagi selain kinestetik, Pak Sudin? Belum. Pak Martin udah, Pak Martin. Pak Martin apa Pak? Auditori 40%. Wah, berarti Pak Martin lebih suka menggunakan metode ceramah, mendengarkan, terus lebih suka belajar menggunakan audio, mendengarkan cerita lewat pembelajaran atau lagu-lagu. Intinya menggunakan pendengaran. Bu Widya udah, Bu Widya? Santai ya Bu Widya. Santai aja. Untung di video. Berapa soal sih? 30. Di sini banyak ya Bapak Ibu, bisa digunakan tesnya. Nanti juga ada tes kepribadian, di situ ada banyak. Mau tes kepribadian. Boleh dicoba-coba. Tes kepribadian. Tahapnya sama, kita skip dulu. Setelah selesai langsung mulai sekarang. Nanti kalau siswa dibolehkan untuk membawa HP ke kelas, boleh kita lakukan asesmen ini untuk di awal semester atau di awal pelajaran. Jadi nanti kita masuk ke kelas 10 MP, kita nggak bingung mau melaksanakan gaya belajar seperti apa, karena di sana kita sudah tahu gaya belajar yang sesuai dengan peserta didik seperti apa. Jadi di sana lebih banyak kinestetik, jadi kita menggunakan gaya belajar secara kinestetik. Memungkinkan tidak kalau kita menggunakan auditori? Memungkinkan, namun penyerapan materinya itu agak kurang karena tidak sesuai dengan gaya belajar yang mereka sukai. Tes kepribadian bentuknya seperti ini yang di depan. Kalau Pak Aureli mau coba-coba, tes kepribadian agak lebih banyak ya. Berapa? 12. Kinestetik. Kalau auditori mendengarkan, Mendengarkan malah banyak tidur, Bu. kalau visual hanya melihat, dengan melihat dia bisa paham. Kalau auditori dengan mendengar dia bisa paham, kalau kinestetik dengan melakukan aktivitas atau gerakan dia bisa paham. Boleh kita lanjut Bapak Ibu? Di sini ada refleksinya. Setelah kita melakukan aktivitas refleksi, bagaimana hasil asesmen membantu Bapak Ibu dalam menjalani karir atau pekerjaan. Menurut Bapak Ibu, kegunaan asesmen ini apakah membantu Bapak Ibu di dalam kelas? Membantu tidak Bantu. hasilnya?
Jadi setelah tahu gaya belajarnya, kita lebih mudah menyampaikan materi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Sambil Bapak Ibu coba-coba, saya juga ingin menjelaskan tentang konsepnya. Konsepnya di sini intelijensi atau kecerdasan. Disebut kecerdasan ketika perilaku berulang. Kemarin apa? Kemudian berpuasa. Sesuai dengan urusan rumah tangga. Disebut kecerdasan jika perilaku berulang. Contohnya apa? Dia dari SD juara 1 terus. Kelas 1 juara 1, kelas 2 juara 1, kelas 3 juara 1, SMP juara 1, kelas 1 juara 3, di SMK juara 1, kelas 1 2 3. Itu bisa disebut intelijensi atau kecerdasan ketika perilakunya berulang. Lalu yang kedua, kreativitas. Dia memiliki kreativitas, anaknya sangat kreatif. Anak yang kreatif bisa kita sebut sebagai suatu kecerdasan. Lalu anak yang bisa memiliki problem solving atau pemecahan masalah yang baik, dia bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dia hadapi. Kebanyakan anak-anak kan kalau di kelas bisa berbuat masalah tapi tidak bisa menyelesaikan. Ujung-ujungnya apa? Ngadu ke guru. Berarti anak tersebut apa? Tidak memiliki problem solving yang baik. Ketika anak sudah memiliki problem solving yang baik, berarti bisa disebut sebagai anak yang memiliki intelijensi atau kecerdasan. Di sini kecerdasan majemuk ini juga bisa, ini kita temui nanti di tes yang Bapak Ibu sedang buka, itu ada di sini ya. Di tes kemampuan. Di tes kemampuan Bapak Ibu bisa memahami kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk ini kita buka di link yang satunya yang tidak saya jelaskan tadi, namun bisa dicoba-coba. Ini hanya sampel. Kecerdasan majemuk ada 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Cerdas visual spasial, cerdas verbal linguistik, cerdas interpersonal, cerdas intrapersonal, cerdas kinestetik, cerdas naturalis, cerdas logis matematis, dan cerdas musikal. Kalau saya jelaskan satu-satu mungkin waktu kita tidak cukup. Ini nanti kita bisa lakukan saat kita menggunakan tes majemuk di link yang saya sudah kasih di atasnya. Tadi kan ada tes majemuk dan tes kepribadian belajar. Nanti bisa kita coba-coba sendiri di rumah. Kita lanjut, ini sama dengan apa hasil yang Bapak Ibu dapat mengenali 3 gaya belajar. Gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Berikut ini adalah penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu dan sudah lebih paham. Di sini saya hanya ingin kita bersama-sama mempraktekkan bagaimana melakukan asesmennya. Kalau untuk pengertiannya dan lain-lain itu kita semua sudah, saya yakin kita semua sudah paham. Jadi strategi yang efektif apa, kalau di visual strateginya seperti apa, kalau gaya belajar auditori strateginya seperti apa, kalau kinestetik seperti apa strategi yang cocok. Jadi nanti kita bisa praktekkan sendiri di kelas sesuai dengan gaya belajar siswa yang kita temui di kelas. Aplikasinya untuk kita, gaya belajar yang sesuai dengan peserta didik sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Gunakan kombinasi gaya belajar pada setiap kegiatan KBM Bapak Ibu. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kita tidak hanya menggunakan gaya belajar auditori saja. Contohnya apa? Ceramah. Karena tidak semua siswa menyukai gaya belajar tersebut. Seperti yang kita temui di sini saja, di lingkup kecil kita ada yang menggunakan gaya belajar kinestetik, ada yang lebih suka auditori, ada yang suka apa lagi? Lebih suka visual. Jadi berbagai macam gaya belajar.
apalagi siswa yang di kelas yang berjumlah 36 siswa. Jadi ada berbagai macam gaya belajar yang mereka sukai. Nanti disesuaikan saja dengan proses KBM Bapak Ibu, kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu. Boleh kita lanjut. Yang kedua, agar tidak berlama-lama, jurus kedua yaitu kelola emosi. Jurus yang pertama itu adalah kenali potensi. Potensi itu ada banyak, ada kecerdasan majemuk, ada kecerdasan gaya belajar. Yang saya jabarkan itu adalah kecerdasan gaya belajar. Yang lainnya nanti bisa menyusul. Dan yang kedua adalah kelola emosi. Guru dilatih untuk membantu murid mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat, yang krusial untuk perkembangan sosial emosional mereka. Tujuannya adalah agar siswa dapat mengekspresikan emosi mereka secara tepat dan terbimbing. Yang kedua, mengaitkan pengalaman pribadi dengan perasaan. Oke, saya punya kertas. Saya izin bagi satu-satu ke Bapak Ibu. Kertasnya bagus ya, halus, tanpa noda, tanpa lipatan, tanpa remuk. Lipatan Ibu? Salah sedikit Pak. Intinya tidak remuk saat saya membagikan. Isi nggak Bu? Tunggu aba-aba dulu ya Pak ya. Siap. Tunggu aba-aba dulu. Kita mau bermain kertas emosi. Bapak Ibu sudah menerima kertas yang sudah saya bagikan. Nanti seiring berjalannya waktu, saya akan membacakan sebuah cerita. Nanti Bapak Ibu diminta untuk merespon cerita yang saya sebutkan satu persatu. Caranya gimana? Cara meresponnya dengan sebuah kertas. Jika Bapak Ibu senang dengan kondisi tersebut, maka elus-eluslah kertas tersebut. Dielus ya Bapak Ibu, remove. Ketika Bapak Ibu kesal dengan cerita yang saya sebutkan di depan, maka kertas dapat Bapak Ibu remas. Dan ketika Bapak Ibu marah, ketika cerita saya bacakan, Bapak Ibu boleh merobek kertas tersebut. Robekannya terserah, mau banyak, mau sedikit, mau dibelah dua pun tidak apa-apa. Atau misalnya marah sedikit, sudah sedikit saja. Penting ada bekas robekan. Oke, sih paham? Paham. Kalau kita senang, kertasnya diapain Bapak Ibu? Dilus. Kalau kita kesal, kertasnya diapain? Diremuk. Gak usah segan-segan Bapak Ibu, sesuaikan dengan perasaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu marah, kertasnya harus sobek. Sobeknya terserah bentuknya seperti apa, terserah Bapak Ibu. Segitiga boleh Bu ya? Gimana? Segitiga boleh bentuknya ya? Itu bentuk nanti dia Bu ya, segitiga. Terserah. Nanti proses ini akan dilanjutkan ketika cerita selesai. Siap? Ya. Kertasnya dalam keadaan oke kan? Tanpa hembuskan. Oke, yang pertama, pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Bahan ajar atau RPP atau RPL yang sudah Bapak Ibu siapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai sekolah. Setelah mendengar kejadian ini, apa perasaan Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah telat datang ke sekolah. Ya. RPL Bapak Ibu ketinggalan, nggak tahu ketinggalan, nggak tahu jatuh. Intinya sudah disiapkan digantungkan di motor. Terus motor Bapak Ibu di tengah perjalanan tiba-tiba habis bensin. Kalau boleh nanya, itu tuh jaraknya dari sekolah tuh berapa jauh tuh Bu? Dari rumah Bapak ke Dari rumah sekolah. Bapak. Yang dekat berarti dari rumah yang dekat ke sekolah. Maksudnya pingsan ya? Ada lagi. Apa tadi Bu? Senang kemudian Senang, kesal, dan marah. Besar berarti. Terserah Bapak Ibu bagaimana perasaannya ketika Bapak Ibu dihadapkan dengan posisi tersebut. Ini jamnya mepet nih Bapak Ibu. kesal. Mepet mau masuk
belajar, tiba-tiba bensin habis. Lalu mendorong motor sampai ke sekolah. Saya pernah berdorong malam-malam. Kalau dikasih ini apa namanya? Dikasih situasi seperti ini, gimana Pak Sampai? Silakan ekspresikan perasaannya melalui kertas yang sudah saya bagikan. Lanjut di cerita kedua. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil karena Bapak Ibu capek, ngos-ngosan. Andi lalu tiba-tiba murid kita datang terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf, Bu, Pak, saya telat." Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kondisi, situasi, cerita tersebut. Coba di Bapak Ibu sudah mendorong motor sampai sekolah, masuk kelas, masih ngos-ngosan, masih capek, tiba-tiba ada murid terlambat. Suasana belum stabil nih di kelas. Ada murid terlambat. Lalu dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, Bu, saya telat." Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Coba ekspresikan menggunakan kertas yang sudah saya berikan. udah tanpa Sudah? jalan. Sudah? Oke. Lanjut. Udah semua ya? Diekspresikan di kertas ya? Udah. Lanjut cerita ketiga. Pelajaran pun dimulai. Namun pada saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak atau Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Bapak Ibu di rumah udah menyiapkan nih RPL RPP yang digabungkan di motor tadi. Ternyata tidak ada. Saat mau dicari tidak ada. Bapak Ibu udah menyiapkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, games lah apalah itu di RPP. Ketika sampai kelas, RPP-nya kan biasanya kalau guru ngajar kan bawa RPP. Nggak tahu lah ya. Biasanya bawa RPP. Tiba-tiba RPP-nya nggak ada. Lalu bayangan aktivitas mengajar yang seru itu udah biar nggak ada lagi. Jadi Bapak Ibu mengajar seadanya saja. Apa yang Bapak Ibu ingat, apa yang Bapak Ibu ketahui itu yang Bapak Ibu ajarkan. Tidak sesuai dengan RPP. Bagaimana kondisi Bapak Ibu ketika mengalami situasi tersebut? Silakan ekspresikan di kertas Bapak Ibu. Udah? Sudah. Sampai saat ini ada yang lecet yang udah hancur sekali kertasnya? Ya, Ada. Nah, oke, boleh kita lanjut cerita keempat. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya dan saat didekati ternyata Andi sedang terlelap tiduran. Siapa Andi tadi? Yang terlambat. Kayak dia, Bu. Boleh silakan ekspresikan perasaan itu di kertas Bapak Ibu. Ini terlambat ya. Tadi kan terlambat. Sekarang dia dalam kegiatan pembelajaran dia itu tidak memberikan perhatian alias cuek. Terus saat didekati dia cuek, dia nunduk kan di bangkunya. Saat didekati ternyata dia sedang terlelap tiduran. Silakan ekspresikan di kertasnya. Udah? Boleh kita lanjut cerita selanjutnya? Nah, tidak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu guru membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa ingin tetap sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya ingin menyebut Andi karena ayahnya masuk ICU." Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mendapatkan situasi tersebut? Sudah diperlakukan kertasnya? Lanjut cerita ke-6.
Paman Andi pun mengeluarkan sebuah bingkisan dari tasnya. Oh iya, Bapak Ibu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya cek isinya ternyata buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Bapak Ibu bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Kertas atau berkas itu adalah SPL Bapak Ibu yang kececeran di jalan. Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Dah? Dah. Dah. Terakhir, Hmm. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang sudah di tangan. Bapak Ibu melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke. Boleh saya lihat anak kertas Bapak Ibu? Apakah melihat kondisi tersebut Bapak Ibu menyesal sudah merobek kertasnya? Karena Saya tak ada kertas ya. karena tidak tahu keadaan Andi ya, memang itu yang terjadi. Jadi memang beberapa orang memiliki pendapat yang berbeda. Jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Seperti yang Pak Redin bilang, tidak semua harus melibatkan emosi yang tidak baik. Semuanya harus disikapi dengan tenang terlebih dahulu. Di sini ada peta emosi. Peta emosi di sini ada 6. Yang pertama ada excited. Excited itu adalah bersemangat. Kita bersemangat. Tender itu adalah kita tenang, kalem, santai. Scared itu adalah takut, di mana perasaan kita takut. Angry di mana perasaan kita marah. Sad bagaimana perasaan kita sedih, dan happy bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita dengan senang. Ini konsep nanti bisa dibagikan ke peserta didik atau bisa di print, tempel di peserta didik. Setiap peserta didik mau masuk ke kelas, peserta didik dapat tempel, misalnya emoticon muka dia seperti apa, tempel di bagian mana. Misalnya di bagian angry dia marah. Ini kan setiap siswa itu memiliki emosi dan perasaan yang berbeda-beda. Jadi ketika kita masuk, kita harus lihat dulu kondisi emosi peserta didik bagaimana. Jangan tiba-tiba melihat dia lemah, lesu, tiba-tiba kita berpikiran bahwa peserta didik ini tidak semangat belajar. Tapi kita tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi perlunya ini kalau bisa di print, ditempel di setiap kelas, setiap pelajaran mau dimulai, peserta didik ambil kertas, tempel. Dia di bagian mana? Dia di sini. Dia tempel di set atau dia tempel di happy. Kalau di happy kita tidak perlu memberikan layanan atau perlakuan khusus. Tapi kalau kita melihat bahwa ada banyak anak yang di posisi sad atau angry, bisa kita tanyakan mengapa. Karena apa? Agar kita tahu dulu sebelum kita menjudge anak tersebut. Nah, ini fungsinya mengenali peta emosi. Ini bisa dipraktikkan di kelas. Untuk Bapak Ibu, saya juga masih proses mencetak. Saya akan tempelkan di setiap kelas. Nanti tidak hanya saya yang memperlakukan, saya harap Bapak Ibu juga bisa memperlakukan. Fungsinya apa? Agar kita tahu bagaimana perasaan siswa kita pada saat itu. Jadi kita memberikan layanan atau bantuan sesuai dengan emosi atau perasaan yang dialami oleh peserta didik tersebut. Karena ada beberapa peserta didik masuk kelas tiba-tiba perasaannya murung, ada. Tiba-tiba masuk kelas cuek, ada. Tapi kita harus tahu kenapa. Tahu kenapanya kita nggak mungkin tanya satu-satu. Jadi dengan cara ini kita bisa tahu namanya siapa, dia nempelnya di mana. Jadi itu yang kita panggil, kita berikan layanan. Ini mengenali peta emosi. Di sini ada beberapa pengembangan emosi, EMC 2, empati, mindfulness, compassion, critical inquiry. Empati itu kemampuan memahami murid, memberikan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh murid, ditunjukkan melalui perilaku mereka. Kita berempati. Bagaimana kita memiliki mindfulness atau kemampuan untuk menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Kita juga perlu compassion. Compassion itu adalah kemampuan untuk membatasi perasaan terhadap perilaku orang lain. Bagaimana kita membuat pagar terhadap perasaan kita sendiri agar kita tidak memberikan respon yang berlebihan kepada orang lain. Lalu ada critical inquiry. Ini kemampuan untuk bertanya secara mendalam. Kita harus tahu latar belakangnya, ceritanya bagaimana, agar kita dapat mengevaluasi informasi tersebut secara objektif. Tidak seperti cerita yang tadi, jadi ceritanya itu kita anggap selalu salah, ternyata tidak, backgroundnya berbeda. Ini saya rasa ya udahlah sebagai pengetahuan kita saja. Di sini ada cara mengendalikan diri dengan rumus tanya. Tanya itu apa? Yang pertama terima, amati, nikmati, yakini, dan aksi. Terima, tarik nafas dalam-dalam. Kalau kita lagi emosi ya Bapak Ibu, tarik nafas dalam-dalam.
Jangan tahu emosi yang sedang ada di dalam hati kita, tidak boleh ditolak. Emosi itu harus diresapi dan dirasakan. Kalau kita tolak, itu yang membuat kita marah. Kalau kita terima, kita rasakan, kita bisa menerima posisi kita sekarang sedang apa. Jadi tidak apa-apa kalau Bapak Ibu sedang tidak baik-baik saja, itu tidak apa-apa. Itulah gunanya kita menerima emosi yang ada pada diri kita. Amati bagaimana reaksi yang terjadi dalam kepalamu. Apakah marah, sedih, takut, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di peta emosi tersebut. Ini untuk siswa dan untuk kita sendiri. Lalu ada nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang dalam kembali. Jangan emosi meledak-meledak, lalu main di sana sini. Yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang bisa kendali. Yang selanjutnya aksi, setelah semua terkendali lakukan tindakan atau respon positif. Jadi ada kata-kata di sini, kendalikan emosi sebelum emosi mengendalikanmu dengan cara menggunakan rumus tanya. Ini mungkin bisa diaplikasikan ke siswa. Jadi saya membagikan sedikit. Misalnya dia sedih, apa yang dia ceritakan, dia kan itu misalnya istri dia marah, tadi di peta itu dia harus ceritakan apa yang dia perasaan yang ingin dia ceritakan, lalu kapan kamu merasakannya, ceritakan penyebabnya, emosi apa yang muncul. Nanti ini layanan yang bisa kita berikan ketika kita tahu bahwa siswa tersebut merasa bahwa perasaan itu seperti apa. Jadi ini aplikasinya. Emosi adalah bagian penting dari manusia. Mengelola emosi sama dengan mengenali diri sendiri lebih dalam. Dibutuhkan latihan dan kesadaran tiap hari. Jadi mengenal emosi ini tidak bisa kita belajar hari ini sudah selesai. Emosi ini berlangsung seumur hidup. Jadi belajar mengenali diri sendiri lebih dalam melalui pengelolaan emosi yang baik. Teruslah menginspirasi, teruslah mengajar, dan teruslah menciptakan generasi hebat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Saya harap kita semua dapat memberikan layanan, bimbingan, tidak hanya untuk guru bimbingan dan konseling, untuk guru-guru semua, untuk kerjasama dan berkolaborasi. Hanya dua yang bisa saya sampaikan. Kalau saya sampaikan 7-7-nya mungkin itu satu hari. Dan saya mohon maaf ketika apa yang saya sampaikan tidak sampai ke Bapak Ibu. Mungkin dari gaya bicara saya atau dari cara saya menyampaikan. Di sini saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya bukan menggurui, saya hanya berbagi praktik baik apa yang saya dapatkan di kegiatan kami. Saya implementasikan di sekolah ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya ucapkan selamat pagi. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.